إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين وتبع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب الأعلام سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وإلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سبحان المدني وإلى روح سيد الشيخ محمد الرشاد بن عبد الله البجري إلى روح سيد الشيخ البجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل البجري سيد الشيخ محمد الأنشاوري البجري وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شعبة النووي وإلى روح سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وإلى روح سيد الإمام الشيخ عبد الوهاب الشعراوي وإلى روح سيد الإمام الحبيب عبد الله بن أبي الحدث وإلى روح سيد الإمام الشيخ أحمد الفضل والشيخ محمد الفضل سيد الإمام الشيخ أمين القدر الإربيل وسيد الإمام الشيخ إبراهيم البيجوري وإلى روح سيد الإمام الشيخ محمد هواوي بن عمر البندري ولأرواح أهل سنادنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زيد بن عبد الرزاق البجري وإلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين مكشفات القلوب. Mana semuanya bal huwa maqsudul anbiya'i alaihi wassalatu wassalamu wa lam yub'asu illa lidzalika fala hajata illa listishhad bi ayatil qur'ani li zuhuriha wa innama nuridu ba'd al akhbar al waridati fiha faqad ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala syatin mayyitatin faqala a'tarawna hadhihi syata hayyinatan ala ahliha hinatan ala ahliha qalu min man hawanuha al-qawha qala walladhi nafsi biyadihi lidunya ahwanu ala Allahi min hadhihi syati ala ahliha walau kanat dunya ta'dilu inda Allahi janaha
ba'udatin masukiya masaqa kafiran minha syarbata ma'in. Bal bahkan huwa da'watuhum ilal akhirat maksudul anbiya, tujuan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Walam yub'asu, tidak diutus mereka para rasul illa lizalik, kecuali untuk yang demikian itu. Fala hajata, maka tidak membutuhkan illal istishhada, kecuali istishhad. Istishhad itu menyaksikan, menyodorkan, menampakkan bi ayatil Qur'ani, dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Li zuhuriha, karena nampaknya dunia itu, untuk menzahirkan dunia. Wa innama, dan hanya saja nuridu, mendatangkan kami ba'dal akhbaril waridati fiha, sebagian hadis-hadis Nabi yang mendatang tentang dunia. Faqat ruwiya, maka sungguh diriwayatkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala syatin maitatin, melewati dengan satu ekor kambing yang mati. Faqala, kemudian Nabi berkata, A'tarawna hadhihi syata, apakah kalian melihat ini kambing yang mati? Hinatan ala ahliha, hal keadaannya hina, tidak dipentingkan lagi, ala ahliha, atas pemilik kambing ini. Man hawanuha, mereka berkata, ya Rasulullah, siapa yang menghinakan kambing itu, al-qawha, maka dia akan mencampakkan atau membuang kambing tersebut. Qala walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang diriku di kekuasaannya, lil dunya, bagi dunia itu, ahwanu, lebih hina, Allah, atas Allah Ta'ala, min hadhihi syati, daripada ini kambing yang mati, ala ahliha, atas pemiliknya. Walau kanat dunia, jika adalah dunia ta'dilu, bernilai, indallah, di sisi Allah, janaha ba'udatin, sehelai nyamuk, masaka kafiran, niscaya tidak membiarkan minum oleh Allah akan orang kafir, minha, dari dunia, syurbata ma'in, seteguk air pun. Titik. Paham? Marah? Tidak paham? Paham? Jaga keterangannya, jaga penjelasannya. Bal bahkan huwa maksudul anbiya, dia tujuannya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Lam yub'asu, tidak dibangkit, tidak diutus mereka para nabi, illa lizalik, kecuali untuk yang demikian itu. Maksudnya, kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diutus para rasul. Likulli qaumin hadid, setiap umat itu ada seorang rasul yang dikirim Allah untuk memberikan petunjuk dan bimbingan kepada umat tersebut. Maka kita mengenallah para rasul yang wajib kita ketahui itu sebanyak 25 rasul. Tafsiru khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fa'aqil wa tani
mujtaba Lutun wa Ismail Ishaq kaza Yaqub Yusuf wa Ayyub kaza Shu'aib Harun wa Musa wal Yasadul Kibli Dawud Sulaiman Taba Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Ba'waya. Itulah 25 para rasul yang kewajiban bagi setiap orang Islam, baik laki-laki ataupun perempuan, mengetahui dan mengimaninya. Namun secara rinci, adapun yang secara jumlah para rasul yang wajib kita imani, namun secara rinci per orang kita tidak wajib selain yang 25 orang tadi. Jumlah para rasul itu berjumlah 313. Ada 313, ada 314, ada 315. Kita ambil pertengahan bahwa para rasul Allah Subhanahu wa taala itu berjumlah 314 orang. Mereka diutus oleh Allah untuk umat. Untuk apa mereka diutus Allah? Apa tujuan mereka diutus oleh Allah? Tujuan mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar membawa manusia untuk ketentraman, kenyamanan, keberuntungan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Mereka mengajak manusia agar manusia tidak tertipu dengan dunia. Mereka mengajak manusia agar manusia tidak terpedaya dengan kemewahan-kemewahan dunia. Mereka mengajak manusia agar manusia ini jangan sampai, perhatikan belajar, jangan bandir loh. Berapa kali sudah keperhatian intinya. Kayaknya kita akan ada dapat adanya tetap. Agar manusia menjadi orang yang berakhlak, beradab. Jangan sampai manusia nang kada berakhlak, kada beradab. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus Allah agar menyempurnakan akhlak manusia. Kadang dua lagunya ada. Nanggayapa lagunya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah. Nah kemudian para rasul itu mereka diutus Allah, tujuannya adalah da'watuhum ilal akhirat, membawa kepada kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat, karena kehidupan dunia ini adalah fana, sirna, sedangkan kehidupan akhirat itu adalah abadi. Karena kehidupan dunia ini sementara kehidupan akhirat itu selamanya. Kehidupan dunia ini penuh tipu daya dan fata morgana. Sedangkan kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya dan hakiki dan abadi. Maka para rasul alaihi wassalatu wassalam diutus oleh Allah kepada manusia
untuk mengajak manusia ini jangan sampai mengutamakan memilih kehidupan yang fata morgana, kehidupan yang palsu ini, kehidupan yang sementara ini, kehidupan yang sebentar ini. Nah, maka mereka mengajak kepada kehidupan akhirat. Nah, ketika orang itu diberi petunjuk oleh Allah, yasrah sadrahu lil Islam. Allah beri petunjuk mereka, lalu mereka memeluk Islam. Ngikutilah Rasulullah, percaya dengan Rasulullah dan segala apapun yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah itu membawa kita minaz zulumat ilan nur, dari kegelapan kepada terangnya, gelapnya hati kepada terangnya hati, gelapnya kesesatan kepada terangnya kebenaran, gelapnya kebatilan kepada terangnya hak, gelapnya kesulitan kepada kemudahan, dan seterusnya. Maka pada intinya adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah untuk kedamaian, ketentraman hidup, keberuntungan hidup, kenyamanan hidup, kebahagiaan hidup di dunia, di alam barzakh sampai kepada alam akhirat. Itu. Tinggal kita manusia bisa kada memahami apa maksud ajaran agama ini. Maksud Rasulullah ini mengajak kita ini nang apa? Itu harus kita pahami. Nah, kada lain lam yub'asu illa lidzalik. Mereka tidak diutus Allah menjadi rasul kecuali untuk itu, untuk kedamaian, untuk ketentraman, untuk ketenangan, untuk kasih sayang, untuk keberuntungan, untuk keselamatan, untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu kita membutuhkan keterangan pala hajata, maka tidak kita butuhkan illal istishhad, kecuali kesaksian di ayatil Quran, dengan ayat-ayat Quran. Lalu ayat Qurannya apa nih? Nah, menjelaskan ini ayatnya. Ayat tentang ini apa nih? Ini ayatnya. Kan gampang dong. Umpama begini, Allah memberikan petunjuk kepada orang yang berumah tangga. Loh, Islam mengajarkan bagaimana berumah tangga itu yang baik, bagaimana rumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah, bagaimana rumah tangga itu penuh kebahagiaan. Ini Al-Quran membimbingnya, ini ayatnya. Paham? Ini hadisnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kehidupan dunia ini ayatnya. Nah, tinggal buktikan aja ayat ini apa benar apa kada. Contoh gampang, Allah gambarkan innamal hayatud dunya fitnatun. Kehidupan dunia ini adalah penuh dengan segala fitnah, penuh segala ujian. Ternyata benar, dalam dunia ini penuh dengan segala fitnah. Fitnah dari manusia, fitnah dari ini dan itu, benar. Tidak sunyi dalam kehidupan ini daripada fitnah. Oh, ternyata benar, hidup dunia ini penuh fitnah. Salah sedikit begini, salah sedikit begini, salah sedikit begini. Kan gitu loh. Yang semalam sudah dijelaskan bagaimana Luqmanul Hakim ingin memberikan pelajaran kepada anaknya bagaimana tentang kehidupan dunia. Ternyata kehidupan dunia itu kada pernah benar. Dalam semua pandangan orang pasti ada salah. Kita sudah benar, ada yang menyalahkan. Kita sudah benar, ada yang menyalahkan. Ya begitulah hidup. Hidup penuh fitnah.
Berarti apa? Nah, satu, kita jangan terperdaya dengan fitnah kehidupan ini. Kita jangan terlena dengan fitnah kehidupan ini. Apalagi kita sampai terjerumus kepada fitnah kehidupan. Jangan. Karena Allah sudah memberikan kesaksian, Allah sudah memberikan keterangan tentang dunia itu begini. Lizuhuriha, untuk menzahirkan dunia ini. Allah berikan kesaksian ayat-ayat ini, nah tentang ini begini kata Allah. Tentang ini begini, tentang ini begini. Nah itu yang kita sekarang ini yang kita harus perhatikan, kesaksian-kesaksian Al-Quran, dalil-dalil Al-Quran, penjelasan-penjelasan Al-Quran yang berkaitan dengan tentang kehidupan dunia secara umum. Apakah itu dunia dagang, dunia petani, dunia kerja, dunia malam, dunia sebagainya. Itu bagaimana ada ayat Quran, kita butuh keterangan dan penjelasan. Nah sekarang berkaitan dengan hadis, kata Imam Al-Ghazali, wa innama nuridu ba'dal akhbari, wa innama, dan hanya saja, nuridu ba'dal akhbaril waridah, nuridu, kami mendatangkan, ba'dal akhbar, hanya sebagian hadis pihak tentang dunia. Kami ujar Imam Ghazali karena dalam kitab ini hanya menyampaikan, menceritakan, mengisahkan sebagian hadis saja tentang dunia ini. Nah, salah satunya tentang hadis Rasulullah tentang gambaran dunia, yaitu ruwiyah, pakat ruwiyah. Maka sungguh diriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala satin maitatin. Suatu hari Rasulullah melewati satu kambing yang mati. Rasulullah lewat, ternyata Nabi ketemu dengan satu ekor kambing yang mati, sudah buruk, nggak matilah sudah. Yang mana kambing mati ini kada dicari lagi oleh pemiliknya karena sudah jadi bangkai. Sudah jadi bangkai. Lalu kata Rasulullah, "A'tarawna hadhihi syat?" Sahabatku, apa kalian melihat nih bangkai kambing ini? Melihatlah. Analah, melihatlah. Nggih ya Rasul, kami melihat haynatan ala ahliha, sudah hina, tidak diperhatikan, diabaikan oleh pemiliknya. Adalah lagi Nabi pemilik kambing ini mencari, adalah pemilik kambing ini mengambil bangkainya kambing ini lagi. Mereka jangan mengambil dan biarkan dia sudah. Kambing sudah jadi bangkai itu. Ikan jadi bangkai itu buruk, kambil, nah dibuang ini. Adalah Nabi ini pemiliknya ini nama ambil. Pakal, kalau sahabat berkata, man hawaruha al-kauha, siapa yang menghinakan tidak atau mengabaikan ini kambing ini, dia pasti mencampakkan. Kambing ini sudah mati, kambing ini sudah jadi bangkai, kambing ini sudah buruk, siapa lagi yang memperhatikan? Siapa? Pemiliknya tidak memperhatikan lagi, pemiliknya tidak mencari lagi, tidak mengambil lagi. Disitulah kata Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang diriku di kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, inna dunia, aliri dunia itu, kata Rasulullah, dunia itu ahwanu, lebih hina itu Allah atas Allah, min hadhihi syati ala ahliha, daripada bangkai kambing ini atas pemiliknya. Ya kata Rasulullah, pemilik bangkai kambing ini kada mencari lagi, kada memperhatikan lagi karena menganggap ini adalah sudah hina, tidak bernilai, tidak berharga.
Ketahui oleh kalian, kata Rasulullah, dunia itu lebih hina daripada kambing itik. Dunia itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Dunia itu jangankan 1 triliun, 1 juta pun tidak ada nilainya di sisi Allah. Dunia itu jangankan 1 juta, 1.000 rupiah pun tidak ada nilainya di sisi Allah. Tidak ada harganya. Kenapa? Dunia itu lebih bernilai, lebih hina daripada bangkai kambing nang buruk itu. Lebih ada nilai. Makanya orang Allah Ta'ala itu kan pernah melihat dunia ini. Kita sugih, apa Allah Ta'ala menilai kesugihan kita? Tidak. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak memandang rupa dan potonganmu. Allah ada melihat. Allah ada melihat rupamu, apa rupamu tampan, apa rupamu cilik. Bagi Allah, Allah ada melihat rupa. Allah ada melihat potonganmu, kayak apa kamu berpakaian sembahyangmu pakai gamis, pakai imamah. Kada Allah bukan memandang itu. Walalila amwalikum, Allah kada melihat hartamu. Apa kamu begitu jadi orang kaya mulia di sisi Allah? Tidak. Apa begitu kamu pakaian gamis, selempang, pakai rida, pakai imamah, lalu mulia di sisi Allah? Tidak. Apa kamu jadi orang miskin itu hina di pandangan Allah? Tidak. Apa kamu pakaian buruk, sembahyang, baju buruk, mukanya buruk, tapi buruk, hina di pandangan Allah? Tidak. Allah tidak memandang rupamu, Allah tidak memandang potonganmu, Allah tidak memandang hartamu. Dunia yang kekayaan kita anggap ini ada artinya bagi Allah. Lihat kata Rasulullah, laukanatid dunia, jika dunia ini nanggi emas, intan, permata, mobilnya Lamborghini, apa? Yang Lamborghini kan rahmat ngaran itu Lamborghini kan, awal malam Lamborghini jer. Ya kawan, soalnya lihat, oh disuah oleh, soal di mana? Suah melihat Lamborghini le. Suah Lamborghini di mana melihat? Oh ada lah. Asli aku suah melihat ini. Aku japai Alphard, jangan duduk di Alphard, japai Alphard itu ada suah. Ada yang jangan itu Alphard ke Lamborghini, kalau nang penduduk dunia yang dianggap kita mewah nih. Kata Rasulullah, seandainya dunia ini tak dilu bernilai di sisi Allah, jangan haba udatin sahalar nyamuk. Jika ada nilainya di dunia ini sahalar nyamuk, punya anggap ini lah. Jika dunia ini ada harganya 500 rupiah aja nah bernilai. Ada berharga sehelar samut, sehelar nyamuk itu ada harganya dunia ini. Masaka kafirat, niscaya Allah kada memberi minum lawan orang kafir. Syurbata ma'in, seteguk pun Allah kada beri. Jika dunia ini dalam pandangan Allah ada nilainya, walau hanya bernilai sahalar nyamuk, atau bahasa kita walau dunia ini ada nilainya 100 rupiah di sisi Allah, orang kafir kan diberi minum oleh Allah Ta'ala, orang beriman aja yang diberi nyaman oleh Allah. Tapi kenyataannya apa? Oh, kenyataannya dunia ini malah diberi oleh Allah Ta'ala sebagian banyak orang kafir. Sekarang manusia yang terkaya di Indonesia ini siapa? Apa orang Islam? Orang Islam.
Kendak. Siapa yang terkaya di Indonesia enggak? Ada nggak? Nah jelas orang yang terkaya di Indonesia ini orangnya nggak ada Islam. Itu nggak ada. Orang terkaya di dunia siapa? Ya orangnya nggak ada Islam. Bahkan orang-orang kaya di dunia ini ya ternyata orang Islam. Berarti orang Islam nggak ada diberi Tuhan kekayaan lah. Orang Islam ini kadang-kadang mau mengejar kehidupan dunia ini walaupun itu sebuah kesalahan. Ingat, kita bukan dilarang memiliki dunia. Lamun kawa Ramadan kita ini milik punya rumah mewah, mobil mewah dan sebagainya. Tapi dunia itu sekali lagi, dunia itu kita miliki di tangan, tapi jangan sampai di hati. Itu aja. Dunia harus kita miliki supaya kita jangan diinjak-injak oleh orang-orang yang punya dunia. Al-Islam ya'lu, Islamnya harus tinggi, ekonominya harus maju, pendidikannya harus maju, lebih daripada itu. Ini urusan dunia. Tapi ingat, dunia itu hanya permainan tangan kita, bukan untuk kita cintai. Yang kita cintai itu adalah Allah dan Rasulnya, bukan dunia. Maka jadikan ij'alid dunya ala qalbika ala yadaika, jadikanlah dunia itu hanya di tanganmu, bukan yang di hatimu, bukan kau cintai. Ini yang harus kita pelajari. Oh jangan ngejar, aku kadang ngejar dunia nih hina. Oh, mang anakmu kada perlu makan, mang anakmu kada perlu sekolah, mang anakmu kada perlu kendaraan, butuhlah kita kejar ini. Dunia itu kita cari, kita ambil, tapi bukan untuk kita cintai. Artinya apa? Kali lagi dunia ini cukup di tangan kita, di hati kita ini Allah dan Rasulnya. Artinya kita cinta Allah, kita cinta Rasulullah di hati kita. Adapun dunia cukup permainan tangan kita. Ketika kita memiliki dunia, kita gunakan dengan sebaik-baiknya kepada infak lil khairat, berbuat baik kepada, memberikan kepada kebaikan-kebaikan di jalan Allah, membantu orang lain, pokoknya untuk kepentingan maslahat manusia. Maunya begitu umat Islam. Mengapa dunia ini dicintai? Allah Ta'ala dunia ini ada nilainya. Tapi dunia juga harus kita miliki, harus kita pegang. Dunia juga harus kita pegang. Jangan sampai umat Islam ini miskin, lalu orang-orang non-muslim, orang yang nggak ada Islam kaya-kaya. Oh kasihan, kita umat Islam dihina, umat Islam dijadikan budak. Sekarang ini aja kita malu, paham lah? Kalau kita sadar malu. Tapi mau apa dikata? Paham itu? Contoh, kada sopan nggak kita membangun langgar berpindahan di tengah jalan? Coba dipikir. Coba dipikir. Masa umat Islam membangun tempat ibadah, memalukan dirinya minta-minta di jalan? Memadahkan, menghina, ada. Kita berpikir dengan sadar bahwa aturannya umat Islam ini sugih, pemerintahnya Islam, apanya orang Islam. Lu kenapa sampai berpindahan di jalan? Itu satu dipikir. Lu kenapa sampai belelang-lelang? Salah kadang mudahan salah aja, direnungkan, diresapi aja, dipahami. Makanya orang Islam itu sugih-sugih, maunya jangan miskin. Sehingga maunya umat Islam itu bangun langgar, bangun masjid, kada usahin berpindah di tengah jalan. Cukup orang berlima. Kenapa opik sugih ujar opik na aku 1,5 miliar. Mbak itu ibu sugih ujar ibu na aku 200 juta. Kan 700 juta. Kalau enggak datang ikhwan ujar ikhwan aku na 1 miliar. Datang rahmat ujar rahmat 1 miliar. Tuntunglah langgar. Mewah langgar.
cukup 5 orang. Tapi karena umat Islam kita yang umat Islam rata-rata kebanyakannya ekonominya di bawah, penghasilannya ya Allah ya Karim, orang di luar negeri itu cukup dikatakan kada miskin. Sekarang Indonesia nih hampir miskin kalau penghasilannya itu 5 juta sebulan. Min itu kalau luar negeri 7 juta miskin lah. Mun 5 juta itu sebulan nyaman lah umat Islam. Nyaman nggak? Nyaman nggak? Ikut memberi bini Allah. Beranak panjang jawab. Ada berapa tuh jawab? Berapa? Ada. Bini kamu Allah beranak. Nah ya lah. Ongkos bertambah maksudnya. Ongkos bertambah. Tapi kalau ikam adalah mama ikam digaji 5 juta sebulan tenangan. Wah, ujar bahari aku nak 5 juta rasa tenang itu. Itu hanya standar sederhana, Bang. Standar kada miskin sugih lah. Nah sekarang berapa banyak umat Islam sekarang ini penghasilannya ada yang sebulan 1,5 juta, ada yang ada sambat kunyuk-kunyuk warai, ada yang 1 juta, honorarnya aja 2 juta aja. Kan dia apa hidupi? Aku jeruk sehari sebungkus, harga berapa? 20.000, 600.000 udah rokoknya aja. Oh coba. Al-Islam ya lu, Islam itu harus tinggi. Islam itu harus tinggi. Islam itu harus bermarwah, harus tinggi, harus jaya. Tapi kejayaan Islam itu harus dibaringi. In kuntum mu'minin, iman nang mantap. Hanya iman nang mantap dulu nih. Kemudian ekonomi nang mantap. Ayo umat Islam nih. Jangan 5 juta aja dia tenang. Kado sebelilang-lilang lagi aku jadi gaji 5 juta, aku nyumbang aja masjid ini aja. Nah. Ya, apalagi kamu 10 juta sebulan. Ini kayak apa? Mereka kita kada cinta dunia aja, bang bujur, kita kada boleh mencintai dunia, tapi dunia harus kita pegang. Harus kita pegang. Ini kalau ikam nana, sugihan juga makanya ikam 2 aja mulai. Bikai katakan 2 aja nih ikam bila kada alim sugih. Bila kada alim lawan sugih-sugihnya. Ambil kada ayo itu dah kada jadi orang alim, kada jadi ulama, jadi orang sugih. Ini alim kada sugih kada ya Allah ya mikir. Tahu guru begitu. Sugih kada, alim kada, saya konyok-konyok ke orang ya Allah. Ya Allah, didoakan sudah ya, sudah didoakan. Kayaknya berdalil dunia ini kada ada artinya ya. Lah, garan ini siapa mau betik? Mau betik siapa? Berduit lah ada obatnya. Ada UPJS, nukar wadai makan bini bang. Ikam hati-hati sekarang ini berlaku. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Sudah ya. Sekarang ini berlaku, ingatkan sekarang ini banyak sudah. Buktinya ya, ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Masih gitu. Aku jer kawin biar cinta makan kada kayak aku jer. Makan cinta loh. Tak kau. Paham? Nah makanya maksudku ini kamu paham lah baik. Maksudku ini nih nang buah nikam nih. Sementara ini bertanam barang dulu. Kayak mau mutik. Arti bertanam itu banyak solawat,
amalakan waqiah tu bujur-bujur, amalakan waqiah bujur-bujur di lampahan. Tuntungakan bujur-bujur waqiah setiap pagi 3 kali, sore 3 kali sampai 40 hari. Tuntungakan sekali barang dulu. Itu sholat itu. Ramadan itu amalkan waqiah, betanam dulu amalkan waqiah. Habis sembahyang subuh 3 kali, habis sembahyang asar 3 kali, atau habis sembahyang maghrib 3 kali sampai 40 hari. Itu dulu tuh diamalkan itu. Nah nanyar benaik, itu aja dulu, itu dulu diulangi beberapa kali 40 kah? Mulai 3 kali 40 kah dulu, ulang nah aku 3 kali 40 kali dalam 40 hari baca amalkan waqiah. Supaya apa? Karena Rasulullah mengatakan orang man qara'al waqiah lam yabtakir abadan, lam yusibu faqrun. Bila orang tuh mengamalkan waqiah, kada mau susah hidup, kada mau miskin, bisa ya dah. Kada mau miskin bisa. Tapi kayak itu tadi dulu caranya. Jangan cengingisan aja. Kena goreng. Ini nih dia amalkan Ramadan. Diperhatikan, bertanam dulu. Supaya kayaknya keluar pondok atau apa terus dia amalkan, ternyata alhamdulillah kaku kada jadi orang alim memang, tapi sugih. Nah bilanya sudah sugih, bantu pondok, bantu kawanan. Ya lu kada, ya lu. Nini gam sebanyak ini 10 barang gam jadi miliarder rumah. Cuy gam sugih, ini bigay mana jadi tuan guru sugih. Ibu mamanya sugih aja lagi tuan guru, kalau bang tapi sugih jadi miliar apa? Nambah 10 jam, ika membantu ke pondok 10 nih deh. Saya membantu 10 juta sebulan. 10 itu berapa? 100 juta kalau 100 juta sebulan bantu pondok, lalu gurunya 10, ya lah. Ayo gurunya digaji 5 juta, nyaman lah. 10 ekor 5 juta, 20, 100 juta aman. Dulu gurunya ngetek aja, nyaman lah. Ingat akan begitu aja nah. Awan kadang itu susah ini kamu bila kada sugi, alim barang. Hanya kada sugih ya. Bila kada alim lawan sugih-sugihnya, bila kada sugih barang ima bakah. Tapi katakan begitu sugih, jangan dicintai dunia, di tangan aja. Bukti dunia itu kada dicintai, di tangan aja mudah memberiakan. Nah makanya bantu kawanan. Ada kawan berdiri pondok susah cari, bantu. Ika menang berusaha apa nih kumudali, itu. Ini jadi miliarder yang mana jangan lo. Aku kan jadi miliarder. Wah, ya ini kamu kemarakan bah. Mana alim, mana sugih ya Allah. Bila kada kamu sugih itu ingatakan adalah. Ingatakan kamu jadi pegangan, jadi prinsip pokoknya aku mun kawa alim lawan sugih-sugihnya. Bila kada alim barang walau hidup sederhana, jika tidak jadi orang sugih barang. Biar kada hanya kada jadi tuan guru tuh, tapi beilmu juga jadi sugih. Nah jangannya iya nenek begitu. Aku ini cari cara jalan kayak dia dulu mendoakan nyuruh bamalan aturannya bener. Aku ini menyediakan bahasa orang ini BLK-nya badan latihan kerjanya nih supaya jadi pengusaha ini belajar ini kebunnya ahli ini aturan gitu Bang. Ini aturan gitu kan ya. Nah supaya jadi ini karena kan sebenarnya jadi tuan guru.
Ya Allah, ini saya kong belajar jahit, saya kong belajar elektronik, saya kong belajar ini dan siapa tahu. Iya siapa tahu itu jadi apa? Jadi jalan untuk jadi orang sugih, bukan mencintai dunia kan? Supaya Islam itu ya alu, Islam itu tinggi. Nih gaya apa? Islam aja. Kita ini riai wujud kita ini dihina orang, umat Islam ini ketinggalan. Pendidikannya ketinggalan, ilmu ekonominya ketinggalan, sehingga diremehkan orang di mana di mata orang dunia. Di mana-mana tuh umat Islam yang berabut-rabut tuh kesiannya. Nah, jadi ujar Rasulullah, jika dunia ini ada nilainya di sisi Allah, bernilai sahalarnya nyamuk 100 rupiah jauh dunia ini bernilai di sisi Allah, masa kekafiran surbatama niscaya Allah kada akan memberikan satu tiguk pun minuman kepada orang kafir. Tapi karena dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah, jangankan 1.000 rupiah, 100 rupiah pun tidak ada nilainya. Makanya oleh Allah Ta'ala orang kafir dah sugih diberikan Allah Ta'ala di dunia, terserah dia ada nilainya juga dunia. Jualan dia dunia beteh. Yalah. Entah. Habis. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam ad-dunya sijnul mu'mini ila akhirih wallahu a'lam bissawab.